Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, yang mudik dilancarkan mudiknya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini kita memasuki judul baru. Judulnya Bayanus syurutil batinati min a'malil qalbi. Menjelaskan syarat-syarat yang batin dari perbuatan-perbuatan hati. Sebelumnya a'malud dhahirah, perbuatan-perbuatan zahir seperti rukun salat, sunnah salat, hay'ah salat, itu masuk rukun zahir ya, karena dalam ibadah salat itu ada dua, ada zahirnya, ada batinnya. Di sini menjelaskan syarat-syarat yang berkenaan dengan batin, di mana syarat batin itu dilakukan oleh hati. Yang pertama istiratul khusyu'i wa hudurul qalbi. Istiratul khusyu'i wa huduril qalbi. Yang pertama itu disyaratkan khusyuk dan disyaratkan hadir hati. Menurut Imam Ghazali, salat itu baru diterima oleh Allah harus ada khusyuknya. Jadi khusyuk itu menjadi syarat sahnya salat. Nah, begitu juga hadir hati. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana khusyuk, bagaimana hadir hati. Arti hadir hati berarti pikirannya nggak bercabang kemana-mana. Fokus tentang salat yang dia lakukan, ya minimal memahami apa, sadar bahwa kita sedang sholat. Semuanya butuh kepada dalil. Mana dalilnya kalau memang dalam sholat itu perlu adanya khusyuk? I'lam anna adillata dzalika katsiratun. Ketahuilah bahwa sungguh dalil-dalil demikian itu banyak. Banyak dalilnya. Famin dzalika qauluhu ta'ala. Maka sebahagian dari demikian dalil itu firman-Nya Allah Ta'ala. Mana firman Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Surat Thaha. Wa aqimis sholata li zikri, dirikan olehmu akan salat untuk mengingatku. Allah memerintahkan kita untuk salat, di mana salat itu untuk mengingat Allah. Walaupun ini khitabnya Nabi, tapi kan umum untuk umat. La bi khususis sabab. Ya. Wa dhahirul amri al wujub, dan bermula zahir perintah itu wajib. Artinya aqimis shalah ini amar. Mutlaq amar yuhmalu alal wujub. Nah, dalam istilah usul fiqh, kalau amar itu mafhumnya wajib. Karena aqimis shalah di sini amar, aqimis shalah li dzikri, sementara zahir amar itu wajib, berarti kita mesti salat yang tujuannya untuk mengingat Allah. Kalau kita salat tapi tidak mengingat Allah, ini belum disebut kita salat. Nah, lebih kurang seperti itu. Makanya beliau menjelaskan wal ghaflatu tadaddu dzikra. Maka bermula lalai itu berlawanan ia akan ingat. Kalau zikir ingat, lawannya ghaflah. Orang yang sholat tahu-taunya udah selesai Fatihah, tahu-taunya udah rukuk aja. Nah, itu namanya lalai. Lalai itu berlawanan dengan ingat. Berarti kita nggak sholat. Maka natijahnya faman ghafala fi jami'i sholatih kaifa yakunu muqiman lis sholati li dzikri. Maka bermula orang-orang yang lalai ia dalam seluruh sholatnya. Ini seluruh sholat. Berarti kalau lalai dalam sebahagian sholat, masih ada toleransi lah. Masih ada harapan sholat kita diterima. Ini seluruhnya. Faman ghafila fi jami'i sholati. Barang siapa yang lalai ia dalam seluruh sholatnya. Bagaimana ada ia itu yang melaksanakan sholat untuk mengingatnya Allah. Tidak sah kita menyatakan orang itu sholat untuk ingat Allah. Kalau dalam seluruh sholatnya dari takbir sampai salam lalai. Arti lalai maksudnya kita nggak fokus. Ketika kita fokus kepada sesuatu, kita lupa kepada yang lain. Itu namanya ghaflah. Kita fokus megang HP, main game kan. Orang manggil aja, orang ngomong di sekitar kita, kita nggak dengar, nggak peduli. Itu namanya fokus. Nah, itu khusyuk. Artinya lalai dari yang lain. Ketika kita khusyuk kepada sesuatu, kita lupa kepada yang lain. Kalau dalam sholat kita mikirin yang lain, berarti nanti kita lupa sedang sholat ya. Yang kita pikirkan justru yang lain.
Wa qauluhu ta'ala la takun minal ghafilin nahyun. Dan bermula firman yang Allah Subhanahu wa taala la takun minal ghafilin itu larangan. Allah menyatakan jangan masuklah engkau dari golongan orang-orang yang lalai. Ini nahi, ini la takun itu nahyun, larangan. Jadi wa qauluhu mubtada nahyun khabar. Bermula firman Allah taala la takun minal ghafilin itu larangan. Wa dhahiruhu tahrim. Bermula zahirnya nahi itu tahrim. Karena mutlak nahi yuhmalu ala tahrim dalam usul. Kalau ada larangan berarti itu harus dipahami haram. Ya. Kalau di sini janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Berarti lalai itu haram hukumnya. Ya. Wa qauluhu ta'ala hatta ta'lamu ma taqulun ta'lilun li nahyis sakran. Dan bermula firman ya Allah Ta'ala hingga engkau tahu apa yang engkau katakan itu ta'lil. Itu alasan bagi dilarangnya orang yang mabuk, sakran. Jadi sebelum ini ayat ini potongan, sebelumnya la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Artinya orang mabuk itu dilarang salat. Hatta ta'lamu hingga kalian tahu apa yang kalian katakan. Berarti kenapa orang mabuk dilarang salat? Karena mabuknya, karena dia nggak paham apa dia kata ini maksudnya. Makanya beliau menyatakan firman Allah hatta ta'lamu ma taqulun itu ta'lil. Itu menjadi alasan linahyi sakran. Alasan kenapa Allah melarang orang mabuk sholat. Ya. Jadi masalahnya begini. Dalam ayat ini memang yang dilarang sholat orang mabuk karena minuman keras. Pertanyaannya, banyak juga orang yang sholat yang dia nggak mabuk, nggak minum minuman keras maksudnya. Banyak orang nggak minum minuman keras sholat, tapi dia nggak paham apa yang dia katakan. Itu namanya mabuk juga. Nah, karena mabuk itu kan macam-macam. Nggak harus mabuk minuman keras. Ada yang mabuk dunia. Makanya beliau melanjutkan. Wahwa muttaridun fil ghafilil mustagrikil hamma bil waswasi wa afkarid dunia. Dan dianya mabuk. Ya, itu muttaridun yang berlaku. Fil ghafil pada orang lalai, mustagrik yang menghabiskan ia al-hamma tekad. Menghabiskan ia akan tekadnya, menghabiskan ia akan pemikirannya. Jadi orang yang lalai yang pikirannya fokus kepada sesuatu maksudnya. Maka dianya mabuk itu yang berlaku pada orang yang lalai, yang menghabiskan ia akan pikirannya, akan keinginannya, bil waswas. Nah, orang yang lalai yang menghabiskan atau yang menenggelamkan ia akan pikirannya dengan was-was dan dengan pikiran-pikiran dunia. Maksudnya di sini mabuk di situ berlaku juga kepada orang yang mabuk dengan urusan dunia, mabuk dengan memikirkan hal-hal apapun. Artinya pikirannya penuh dengan banyak hal yang dia pikirkan atau dengan urusan-urusan dunia. Nah, itu juga bisa membuat seseorang jadi mabuk. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam innamas sholatu tamaskunun wa tawadhu'un. Dan bermula sabdanya Nabi, innamas sholatu hanya saja bermula salat itu tamaskun, ketenangan, wa tawadhu'un, ketawaduan. Di sebahagian kitab ada sambungan dan wa tadaru dan doa segala macam. Hasrun. Nah, ini hasrun khabar qauluhu. Bermula sabdanya Nabi innamas sholatu tamaskunun wa tawadhu'un itu hasrun. Itu hasar dengan alif dan lam. Dihasar khusus salat itu ada ketenangan di dalamnya, ada ketawaduan, mengagungkan Allah, merendahkan diri untuk Allah. Artinya kita sadar sedang merendah diri kepada Allah. Dalam salat itu ada doa, kita sadar berdoa kepada siapa. Nah, wa kalimatu innama litahqiq wa taukid. Dan bermula kalimat innama itu untuk tahqiq dan taukid. Innama benar-benar salat itu harus ada tamaskun, ketenangan di sana. Tamaskunun, ketenangan. Ketenangan, kedamaian, ketawaduan, tadarru, doa dan seterusnya. Jadi kalau dalam sholat kita berdoa kepada Allah kemudian kita nggak sadar, nggak paham apa yang kita minta, nggak disebut doa, nggak disebut tadarru. Itu masalahnya. Kemudian ini kita ataf ke atas, sebahagian darinya dalil khusyuk itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man lam tanhahu salatuh. Barang siapa yang tidak melarang akannya oleh salatnya, tidak melarang dari fahsya, kekejian dan kemungkaran, lam yaddat. Niscaya tidak bertambah ia dari Allah illa bu'dan kecuali jauh. Ini
Orang-orang yang sholatnya tidak mencegahnya dari keji dan mungkar. Sholat iya, keji iya, mungkar iya. Itu tambah jauh dari Allah menurut hadis ini, bukan tambah dekat. Nah, karena salah satu tanda sholat diterima ketika kita terhindar dari kemungkaran. Wa sholatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Dan bermula sholatnya orang yang ghafil, lalai, itu tidak menghalangi ia sholat dari kekejian dan kemungkaran. Sholat iya, mungkar iya. Makanya pentingnya khusyuk, kata Imam Ghazali rahimahullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kam min qa'imin, berapa banyak, bermula berapa banyak. Ini kam khabariyah mubtada, ini bukan bertanya tapi khabariyah. Kam min qa'imin, bermula berapa banyak dari orang yang berdiri salat, hadduhu min salati, yang bermula bagiannya dari salatnya itu at-ta'ab, lelah, wan nasabu, dan capek. Banyak orang yang salat, hadduhu, yang bagiannya dari salat, artinya yang dia dapatkan cuma lelah doang, capek doang, pahala kagak. Wa ma arada bihi illal ghafil, dan tidak bermaksud hanya Nabi dengannya hadis kecuali akan orang yang lalai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laisa lil abdi min salatih, tidak ada bagi si hamba dari salatnya. Maksudnya tidak ada yang memberi manfaat untuk si hamba dari salatnya si hamba, illa ma aqala minha, kecuali apa yang ia pahami dari salat. Jadi salat itu karena dia munajah, doa, tadarung, segala macam, kita harus sadar kalau kita salat dan paham apa yang kita baca. Wa tahqiq fihi annal musalli munajin rabbah. Bermula tahqiq penjelasan agak detail. Bermula tahqiq dalam ini masalah. Itu bahwa sungguh orang yang salat itu munajin, itu yang munajat dia akan Tuhannya azza wa jalla. Jadi munajin ini isim fa'il dari najaya fa'ala. Jadi munajin, ianya hilang. Bermula tahqiq pada ini masalah itu bahwa sungguh orang yang salat itu yang munajat ia akan Tuhannya azza wa jalla. Orang yang salat sebenarnya sedang berbicara dengan Allah. Munajin rabbah. Berbicara, kita khitab Allah. Kam an'amta siratal ladzina an'amta. Ihdina, tunjuki aku ke jalanmu yang lurus ya Allah. Kan itu semacam kayak berbicara gitu. Makanya orang yang sholat itu yang munajah, sedang berbicara dengan Tuhan azza wa jalla. Kama warada bihil khabar, sebagaimana yang warid dengannya oleh hadis. Memang hadis menyatakan seperti itu. Wal kalamu ma'al ghaflah laisa bimunajatin albattata. Dan bermula berbicara bersama lalai tidak ada ianya berbicara, ianya kalam, itu munajat, albattah sama sekali. Kalau kita berbicara dalam keadaan lalai, enggak sadar, enggak disebut munajat, disebut ngigau. Kita ngomong sambil tidur kan, itu bukan berbicara namanya, tapi ngigau. Kalau sholat kita enggak sadar apa yang kita baca, enggak paham, berarti ngigau nih. Nah, ini contohnya. Walau halafal insanu, jikalau bersumpah oleh seseorang manusia, ada seseorang bersumpah. Waqala, berkata ia, isi sumpahnya, la ashkuranna fulanan wa usni alaihi wa as'aluhu hajah. La ashkuranna, demi Allah, sungguh aku akan berterima kasih akan si fulan. Wa usni alaihi, aku puji akan dia. Wa as'aluhu hajatah, aku minta kepadanya akan hajat. Nah ini seseorang bersumpah demi Allah, aku akan berterima kasih ke si seseorang, aku akan menyanjungnya, aku akan meminta sesuatu kepadanya. Summa jaratil alfadud dallatu ala hadhil ma'ani ala lisanihi fin naumi. Kemudian berlakulah, terjadilah oleh lafaz-lafaz yang menunjukkan dianya lafaz kepada ini makna. Ini makna lafaz yang menunjukkan kepada terima kasih, kepada sanjungan, kepada permintaan. Summa jarat, berlaku. Berlakulah lafaz-lafaz yang menunjukkan ia kepada ini makna di atas lidahnya dalam tidur. Kemudian dalam tidur dia ngucapin lafaz-lafaz yang lafaz itu menunjukkan kepada dia berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa. Aku minta ini itu. Ada lafaznya dalam tidur. Lam yabirra. Ya, lam yabirra ini jawab lau halafa. Jikalau bersumpah oleh seseorang, niscaya lam yabirra fi yaminih, niscaya belum melakukan ia dalam sumpahnya. Jadi dia dianggap belum melakukan sumpahnya. Lam yabirra fi yaminih maksudnya belum terlepas ia dalam sumpahnya, belum melakukan, belum menunaikan ia sumpahnya. Enggak dianggap omongan dia dalam tidur tadi karena dia enggak sadar, itu dianggap belum melaksanakan sumpahnya.
belum melanggar sumpahnya. Walau jarat ala lisanihi fi dhulmatin, dan jikalau terjadi ianya lafaz jarat ini, jikalau berlaku ianya lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna tersebut dalam gelap juga, wadzalikal insan hadirun, dan bermula demikian si manusia itu hadir, sementara si fulan yang dia janji akan berterima kasih kepadanya ada di dekat dia dalam gelap, cuma dia nggak sadar kalau dia ada di dekat dia. Wa huwa la ya'rifu hudurahu, bahwa dan dianya seseorang yang bersumpah tadi tidak mengenal ya, tidak mengetahui ya akan kehadirannya si insan. Saya berjanji akan berterima kasih kepada si fulan. Kemudian dalam suasana gelap, si fulan ada di sampingnya, dia nggak tahu si fulan ada di sampingnya, kemudian dia berterima kasih. Nah, itu juga nggak dianggap dia melaksanakan sumpahnya, itu maksudnya. Itu. Walau jarat, jikalau terjadi ianya lafaz di atas lisannya dalam gelap, wadzalikal insan, dan bermula demikian manusia yang dia berjanji tadi atau bersumpah itu hadir, wahwa dan dianya seseorang yang bersumpah tidak tahu ia akan kehadirannya si insan, wala yarahu, dan tidak melihat ia akannya si insan, la yasiru baran, niscaya tidak ada ianya seseorang itu yang menunaikan dalam sumpahnya, dia juga belum melaksanakan sumpahnya. Kenapa? Idla yakunu kalamhu khitaban wa nutukan ma'ahu. Karena tidak adalah ucapannya seseorang itu dianggap khitab, ucapan langsung, nutukan atau dianggap berbicara bersamanya si insan, malam yakun huwa hadiran fi qalbih, selama tidak ada dianya si insan itu yang hadir dalam hatinya. Karena dia tadi berbicara dengan orang yang dia tidak kenal, bukan tidak kenal, bahkan dia tidak mengetahui kalau di sebelahnya ada orang. Kemudian dia ngomong sendiri, ngomongnya itu belum dianggap dia melaksanakan sumpahnya. Karena la yakunu kalamu, tidaklah ucapannya seseorang itu dianggap khitab. Khitab itu kita bilang kamu, Anda. Tidak adalah ucapan seseorang itu dianggap khitab, dianggap berbicara bersama orang lain, selama orang itu tidak hadir dalam hatinya. Nah, artinya kita baru dianggap berbicara dengan seseorang ketika memang fokus, tahu dia ada di samping kita. Memang kita merencanakan untuk berbicara dengannya. Kalau kana tajri hadhil kalimah ala lisanihi wa huwa hadirun, kalau kanat, maka jika ada ianya lafaz. Jadi kanat seperti ini kanat ziyadah. Maksudnya falau tajri, ya itu. Jikalau adalah apa? Jikalau terjadilah ini kalimat puji, kalimat syukur, kalimat permintaan. Ala lisanihi, di atas lidahnya seseorang. Wa huwa hadirun, dan dianya si insan itu hadir. Nah, sekarang begini. Orang yang bersumpah tadi, dia mengucapkan terima kasih, pujian, permintaan. Ya kan? Dalam keadaan orang yang dia janjikan tadi ada di depan dia. Hadirun. Nah, jikalau terjadilah ini kalimat-kalimat di atas lidahnya, wa huwa dianya si insan itu yang hadir. Ada di dekat dia. Nah, illa annahu, kecuali bahwa sungguhnya orang yang bersumpah fi bayadin nahar, melainkan bahwa sungguhnya seseorang yang bersumpah atau yang berkata kalimat ini dalam putihnya hari terang kelihatan, ghafilun, itu yang lalai. Nah, ini maksudnya begini. Terjadi kalimat puji, kalimat terima kasih lewat lidahnya langsung, wa huwa hadirun, dan dianya si fulan, si insan ini hadir, melainkan bahwa sungguhnya orang yang bersumpah, yang berkata kalimat itu berada di siang hari dalam keadaan lalai, itu ghafilun, lalai. Kenapa lalai? Likaunihi mustagrikal hami bifikrin minal afkar, karena keadaannya seseorang itu mustagrikal ham, yang menghabiskan atau yang tenggelam pikirannya. Nyihami ini namanya pikiran, semangat, yang tenggelam semangatnya dengan berpikir dengan satu pikiran dari macam-macam pikiran. Walam yakun lahu kasdon, tidak adalah baginya itu tujuan yujibuhu, yang mewajibkan. Dan tidak adalah baginya seseorang itu kasat, maksud, yang menghendaki hanya maksud, yang mewajibkan dia hanya maksud akannya seseorang akan khitab kepadanya.
Yuwajjihuhu apa yujibuhu? Yuwajjihuhu. Ya. Dan tidak adalah baginya seseorang itu keinginan yang menyebabkan ianya keinginan akan khitab kepadanya. Inda nutqihi, di ketika mengucapnya seseorang. Lam yasir, tidak jadi ia itu barran fi yamini, itu yang melaksanakan dalam sumpahnya. Ini agak rumit ini karena dhamirnya banyak disingkat-singkat ini. Coba kita pahami lagi ya. Agak rumit. Falau kanat, maka jikalau adalah, artinya tajri hadhil kalimat, terjadilah oleh ini kalimat puji tadi, syukur, permintaan di atas lidahnya seseorang. Dia mengucapkan qaul luar biasa, terima kasih, wa huwa hadirun, dianya si manusia tadi yang dia berjanji untuk berterima kasih kepadanya hadir, ada di dekat dia. Melainkan bahwa sungguhnya seseorang yang mengucapkan kalimat-kalimat berada di siang hari itu yang lalai, cuma dia lalai. Orang yang mau dia ucapkan terima kasih ada di samping dia, kemudian dia mengucapkan terima kasih, cuma dia lalai, dia sedang fokus ke hal yang lain. Dalam pikirannya dia nggak mikir orang yang di depan dia tadi. Likaunihi, kenapa dia lalai? Karena keadaannya seseorang itu mustaghrikal ham, yang menghabiskan semangatnya, tekadnya, pikirannya, bifikirin, dengan satu pikiran dari macam-macam pikiran. Artinya, orang yang dia ucapin terima kasih ada di depan dia ngucapin terima kasih, tapi pikirannya penuh dengan hal yang lain. Dia sedang memikirkan urusan lain, memikirkan tagihan misalkan. Walam yakun lahu kasdun, dan tidak ada baginya itu satu tujuan. Yujibuhu, yang mewajibkan ya tujuan akan khitab kepadanya si fulan tadi. Dia tidak semacam nggak ada keinginan, di mana keinginan yang dia capai itu menghendaki dia untuk fokus berbicara kepada yang di samping dia, nggak ada. Artinya ketika dia mengucapkan pujian segala macam itu nggak ada tekad. Lam yasir, tetap tidak jadi ia itu barran yang melaksanakan dalam sumpahnya. Masih dianggap belum melaksanakan sumpah. Artinya sumpahnya baru tertunai ketika dia benar-benar sadar. Demi Allah saya akan berterima kasih kepada si fulan. Itu kita benar-benar kita kenal si fulan siapa. Ketika kita mengucapkan terima kasih dalam keadaan sadar, kita rencanakan untuk berterima kasih kepada dia dan seterusnya. Nah, jadi beliau di sini pengen menggambarkan, begitu juga dalam sholat. Jadi karena sholat tadi munajat, kalau kita nggak sadar, tahu-tahunya sholat udah selesai, tahu-tahunya Fatihah udah selesai, itu kita nggak disebut orang yang sholat. Wala syakka fi annal maqsuda minal qiraati wal azkari alhamdu wassana wa tadarru wa du'a. Dan tidak diragukan lagi pada bahwa sungguh yang dimaksud dari bacaan kita Fatihah, ayat Quran, dari zikir-zikir dalam salat, itu tujuannya alhamdu, memuji Allah, wassana'u, menyanjung Allah, wa tadarru, merendah diri kepada Allah, wa du'a, dan berdoa kepada Allah, wal mukhatab huwa Allah, dan bermula yang kita khitab, yang kita ajak bicara itu Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu bihijabil ghaflati mahjubun anhu, bermula hati dengan tutupan kelalaian itu terhalang darinya Allah. Kalau hati kita dalam keadaan lalai, kita jauh dari Allah. Berarti tidak sedang berbicara dengan Allah. Fala yarahu, maka tidak akan melihat ia akannya Allah. Wala yusyahiduhu, tidak musyahadah ia akannya Allah. Enggak sadar kita sedang berhadapan dengan Allah. Bal huwa ghafilun anil mukhatab, bahkan dianya seseorang itu yang lalai dari mukhatab, dari yang diajak bicara, lalai dari Allah. Wal lisanu yataharraku bi hukmil adah, sementara lidah itu bergerak ya dengan hukum adat, karena biasa lidah Fatihah udah puluhan tahun kita baca, jadi mengalir sendiri di lidah, mengalir dengan sendirinya, tahu-tahunya waladhdallin. Kapan ini? Nah, itu maksudnya yataharraku, lidah itu bergerak ya dengan hukum adat karena udah biasa. Fama ab'ada hadza anil maqsud bis shalah, shalah allati syuri'at litasqilil qalbi wa tajdidi dzikrillah azza wa jalla wa rusukhi aqdil imani bih. Jadi fama ab'ada ini ta'ajub, fama ab'ada hadza, maka alangkah jauhnya ini dari tujuan salat, anil maqsudi bis shalah, dari tujuan salat allati yang disyariatkan akan dianya salat, litasqilil qalbi, untuk membersihkan hati, untuk memperbaharui mengingat Allah azza wa jalla, warusukhi akdil iman, untuk menebalkan, rusuk itu untuk menguatkan akidah keimanan bihi, dengannya Allah. Fama ab'ada hadza,
maka alangkah jauhnya si ini orang yang sholat yang dalam keadaan lalai jauh dari maksud bis sholat, jauh dari tujuan sholat. Sholat alati syuriat, yang sholat itu disyariatkan untuk membersihkan hati kita, memperbaharui supaya senantiasa mengingat Allah, untuk menguatkan ikatan iman. Maksud akdi ini akidah keimanan kita terhadap Allah. Nggak tercapai kalau sholat dalam keadaan lalai. Wabil jumlah dan kesimpulannya, fahudurul qalbi huwa ruhus sholat. Maka hadirnya hati, khusyuk maksudnya, itu ruhnya sholat. Waman arafa sirra sholah alima annal ghaflah tadadduha. Barang siapa yang mengenal ia akan rahasia sholat, niscaya tahu ia bahwa sungguh lalai itu berlawanan ia akannya sholat. Nah, kalau sholat untuk mengingat Allah, lalai berarti lawannya. Kalau kita lalai dalam sholat berarti kita belum sholat. Nah, kesimpulan mudahnya seperti itu. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.